Hai rekan-rekan, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep evolusi web. Dalam membahas evolusi web terdiri dari 4 tahap, yaitu konsep web 1.0, 2.0, 3.0, dan terakhir adalah 4.0. Mari kita bahas detail satu persatu. Rekan-rekan, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu web 1.0. Web 1.0 dimulai pada tahun awal Web 1.0 dimulai pada awal tahun 1990-an, yaitu dengan kelahiran resmi internet secara komersial. Internet tersebut tersedia untuk masyarakat umum dan dengan demikian dimulainya era informasi. Ini berarti bahwa internet pada awalnya terbatas pada penyediaan informasi sebagai komunikasi satu arah. Dan mungkin dengan umpan balik melalui email atau surat pos untuk 1.0. Sementara Web 2.0 dapat dilihat sebagai generasi kedua internet dengan komunikasi multi arah pada tahun 2000-an. Dibanding dengan Web 2.0, Web 1.0 memungkinkan bahwa konten dan aplikasi online, misalnya halaman web pribadi, ensiklopedia online, atau surat kabar, dibuat dan diterbitkan oleh individu secara searah. Oke, rekan-rekan, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Web 2.0. Sosial media sering dikaitkan dengan istilah Web 2.0. Sosial media telah digambarkan sebagai langkah selanjutnya dalam evolusi internet. Web 2.0 mengacu pada penggunaan internet atau World Wide Web atau WWW untuk konten berbagi dan berkolaborasi di antara pengguna internet. Secara khusus, Web 2.0 adalah platform teknis untuk evolusi sosial media karena memungkinkan konten dan aplikasi online, misalnya blog atau wiki, untuk bisa dimodifikasi oleh semua pengguna dengan cara yang agak partisipasi dan kolaboratif. Sehingga Web 2.0 mengikuti Web 1.0. Rekan-rekan, di video kali ini kita lanjut akan membahas tentang Web 3.0. Saat ini, literatur mulai berbicara tentang Web 3.0 dan Web 4.0 yang akan datang sebagai cara masa depan untuk menggunakan internet dan sosial media. Dalam istilah ini, internet akan terus berkembang dari web read.ly atau statis melalui read write atau web yang berpartisipasi Web 2.0 menjadi read write execute atau web semantik atau yang Web 3.0 dan read write execute konkurensi atau web simbiosis atau nama lainnya adalah Web 4.0. Contoh berikut dari situs web perpustakaan atau library mengklarifikasikan berbagai fungsi internet yang berkembang. Web 1.0 menyatakan adanya keranjang belanja online atau penjelajahan dalam katalog online, misalnya situs web perpustakaan. Web 2.0 juga memberi pengguna perpustakaan kesempatan untuk mengulas buku secara online, misalnya dengan cara like atau menyukai, share atau berbagi, atau bisa mengomentari isi buku dan katalog online. Web 3.0 dapat meningkatkan situs web perpustakaan dengan cara otomatis, merekomendasikan buku-buku yang mungkin disukai oleh pengguna individu berdasarkan pencarian dan preferensi sebelumnya dari pengguna tertentu, serta berdasarkan ulasan oleh pengguna lain dengan profil yang serupa.
Web 3.0 disebut dengan web semantik, yang juga disebut dengan web pintar atau cerdas, karena memungkinkan pencarian kontekstual dan dipersonalisasi dengan memberi makna pada kata-kata sebagai tanggapan terhadap kelebihan informasi yang khas di mesin pencari. Khususnya, aplikasi Web 3.0 mampu memberikan konteks pada data untuk memahami apa yang relevan dengan pengguna tertentu dan apa yang tidak. Ini dapat diwujudkan melalui integrasi data di antara halaman web dan posting media sosial yang menyusun data berdasarkan label. Misalnya, jika Anda mengenal seseorang di Facebook, maka tautan atau hubungan itu dapat dianggap sebagai data. Demikian pula, jika Anda menandai foto seseorang, nama dalam tag tersebut juga merupakan data. Dengan mengintegrasikan semua data yang tersedia tentang pengguna internet individu, mesin pencari semantik menjadi dapat membuat rekomendasi, misalnya buku yang mungkin menarik bagi Anda. Misalnya juga jika Anda mencari buku tentang topik Jaguar, mesin pencari semantik tahu apakah Anda mencari mobil atau hewan. Rekan-rekan, selanjutnya di video kali ini kita akan membahas tentang Web 4.0. Web 4.0 atau web simbiosis melangkah lebih jauh dengan secara proaktif merekomendasikan jenis buku baru di situs web perpustakaan bahkan sebelum pengguna mencari jenis buku itu. Web 4.0 juga dapat memperkenalkan Anda kepada pengguna lain dengan profil yang sama dan dengan demikian memiliki minat yang sama. Atau itu dapat memberi Anda berita tentang penulis atau buku favorit Anda. Misalnya, ketika mereka diberikan hadiah literatur atau muncul di umpan berita, web simbiosis mengacu pada web yang tertaut yang akan berkomunikasi dengan orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang berkomunikasi satu dengan yang lain. Misalnya juga, sebagai asisten pribadi yang cerdas, aplikasi Web 4.0 pada perangkat elektronik akan mengenali orang yang ada di depan mesin dan mungkin mengatakan selamat pagi, yaitu berdasarkan zona waktu. Kenakan mantel hari ini karena hari ini akan hujan, yaitu berdasarkan lokasi geografis orang tersebut dan ramalan cuaca online. Atau juga penerbangan Anda hari ini telah dibatalkan, yaitu berdasarkan agenda pribadi, detail penerbangan, dan jadwal online perusahaan penerbangan. Atau juga Anda harus pergi sekarang untuk tiba tepat waktu untuk pertemuan berikutnya, yaitu berdasarkan agenda pribadi, lokasi, dan informasi lalu lintas online. Salah satu asisten pribadi yang cerdas adalah Google Now, yang tersedia di aplikasi seluler pencarian Google untuk operasi Android dan iOS. Selain itu, asisten pribadi adalah bagian apa yang disebut dengan Internet of Things atau Cloud Computing. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.